Di wilayah hutan dingin Amerika Utara, ada satu nama yang jarang disebut dengan santai. Ia dipercaya membawa makna yang jauh lebih gelap daripada sekedar monster. Nama itu adalah Wendigo. Bagi sebagian orang, Wendigo hanyalah makhluk mitologi. Sosok tinggi, kurus, bertanduk, dan pemakan manusia. Namun bagi suku-suku asli Amerika seperti Algonquin, Cree, dan Ojibwe, Wendigo bukan dongeng pengantar tidur. Ia adalah peringatan, kutukan, dan simbol kehancuran manusia dari dalam. Yang membuat Wendigo berbeda dari makhluk horor lain adalah satu hal penting. Ia bukan selalu makhluk yang lahir sebagai monster. Dalam banyak kisah asli, Wendigo adalah manusia yang berubah. Manusia yang melanggar batas paling mendasar dalam kemanusiaan, kanibalisme, keserakan ekstrim, dan kehilangan kendali atas hasratnya sendiri. Lebih mengerikan lagi, Wendigo tidak hanya hidup dalam legenda. Dalam sejarah modern, ada catatan medis dan kasus kriminal yang dikaitkan dengan sesuatu yang disebut Wendigo psikosis. Sebuah kondisi langka yang membuat seseorang percaya bahwa dirinya telah menjadi Wendigo. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah Wendigo itu nyata, melainkan apa sebenarnya yang diwakili Wendigo, makhluk, kutukan budaya, atau cermin paling gelap dari sifat manusia itu sendiri. Untuk memahami siapa sebenarnya Wendigo, kita harus melepaskan gambaran populer tentang monster bertanduk tinggi menjulang. Versi itu datang belakangan, dari budaya populer. Wendigo yang asli lahir dari kepercayaan spiritual suku-suku Algonquian di wilayah Amerika Utara bagian timur dan Kanada, khususnya di daerah yang mengalami musim dingin ekstrim dan kelaparan panjang. Bagi suku Ojibwe, Cree, dan Algonquin, Wendigo adalah roh jahat, atau lebih tepatnya perwujudan dari keserakaan yang tidak terkendali. Dalam kisah-kisah lisan mereka, Wendigo sering digambarkan sebagai roh musim dingin. Musim dingin di wilayah ini adalah ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Saat makanan habis dan manusia berada di titik paling putus asa, satu pantangan paling sakral diuji, yaitu kanibalisme. Dan disinilah Wendigo muncul. Dalam kepercayaan asli, seseorang tidak diserang Wendigo, ia menjadi Wendigo. Seseorang yang memakan daging manusia, bahkan untuk bertahan hidup, dipercaya telah membuka pintu bagi roh Wendigo untuk merasuki tubuh dan jiwanya. Begitu batas itu dilanggar, manusia tersebut tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia berubah menjadi makhluk yang selalu lapar dan semakin rakus setiap kali ia memakan manusia lain. Ironisnya, tubuh Wendigo sering digambarkan kurus dan kelaparan, meskipun ia terus makan. Ini adalah simbol penting. Keserakahan tidak pernah membawa kepuasan. Dalam banyak versi cerita, semakin banyak manusia yang dimakan Wendigo, semakin besar dan tinggi tubuhnya. Namun rasa laparnya justru semakin tak terkontrol. Wendigo juga tidak selalu digambarkan bertanduk. Dalam kisah awal, ia sering tampak pucat seperti mayat, dengan kulit yang menempel di tulang, dan bau kematian yang menyertainya. Ciri bertanduk, kepala rusa, dan bentuk monster tinggi menjulang baru muncul jauh kemudian, dipengaruhi oleh interpretasi modern, ilustrasi Eropa, dan media populer. Bagi masyarakat Algonquian, kisah Wendigo memiliki fungsi yang sangat jelas, menjaga moral komunitas. Ia adalah peringatan bahwa dalam kondisi paling ekstrim sekalipun, ada garis yang tidak boleh dilewati. Karena begitu manusia membenarkan kanibalisme demi bertahan hidup, ia bukan hanya kehilangan tubuh manusianya, tetapi juga jiwanya. Wendigo dengan demikian bukan monster dari hutan, ia adalah hasil dari keputusan manusia sendiri. Dan kepercayaan ini begitu kuat, hingga tidak berhenti di legenda saja. Dalam sejarah modern, kepercayaan tentang Wendigo bahkan pernah masuk ke ranah hukum dan medis, melalui sesuatu yang disebut Wendigo psikosis. Di awal abad ke-20, para antropolog dan dokter yang bekerja di wilayah Kanada dan Amerika Utara mulai mencatat sesuatu yang aneh. Bukan penampakan monster, bukan makhluk bertanduk di hutan, melainkan manusia yang percaya bahwa dirinya telah berubah menjadi Wendigo. Fenomena ini kemudian dikenal dengan nama Wendigo psikosis. Secara medis, Wendigo psikosis digambarkan sebagai gangguan mental langka yang terjadi pada individu dari komunitas Algonquian. Penderitanya mengalami ketakutan ekstrim akan kanibalisme, delusi bahwa dirinya akan atau sudah menjadi Wendigo, dorongan untuk memakan daging manusia, dan rasa jijik yang mendalam terhadap makanan normal. Yang membuat kondisi ini unik adalah konteks budayanya. Gejala tersebut hampir tidak pernah muncul di luar komunitas yang memiliki kepercayaan kuat tentang Wendigo. Artinya ini bukan sekedar gangguan psikologis biasa, tetapi gangguan yang dibentuk oleh budaya, kepercayaan, dan tekanan lingkungan ekstrim. Kasus-kasus Wendigo psikosis sering muncul pada masa musim dingin panjang, kelaparan, isolasi ekstrim, dan tekanan sosial yang berat. Dalam kondisi seperti ini, ketakutan akan menjadi Wendigo justru menjadi pemicu utama gangguan itu sendiri. Salah satu kasus paling terkenal adalah Swift Runner, seorang pria Cree pada akhir abad ke-19. Swift Runner diketahui membunuh dan memakan keluarganya sendiri, meskipun ia memiliki akses ke bantuan dan makanan.
Saat ditangkap, ia mengaku bahwa dirinya telah dirasuki oleh roh Wendigo. Kasus ini sering dikutip sebagai contoh ekstrim Wendigo psikosis, meskipun para sejarawan modern masih memperdebatkan apakah ini benar-benar gangguan psikologis, manipulasi kepercayaan, atau kombinasi keduanya. Kasus lain yang sering dibahas adalah Jack Fiddler, seorang pemimpin spiritual Ojibwe. Berbeda dengan Swift Runner, Jack Fiddler justru dikenal sebagai seseorang yang mengklaim membunuh orang-orang yang dianggap akan menjadi Wendigo sebelum mereka benar-benar berubah. Bagi komunitasnya, tindakan ini dianggap sebagai pencegahan spiritual, bukan pembunuhan. Namun ketika hukum kolonial Kanada masuk, tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan. Jack Fiddler ditangkap pada tahun 1907 dan meninggal dalam tahanan. Kasus ini menyoroti konflik besar antara sistem hukum modern, ilmu pengetahuan barat, dan kepercayaan spiritual masyarakat adat. Seiring berjalannya waktu, dunia medis modern mulai mengkategorikan Wendigo psikosis sebagai fenomena budaya spesifik, sebuah kondisi psikologis yang hanya bisa muncul dalam konteks kepercayaan tertentu. Menariknya, seiring hilangnya kondisi kelaparan ekstrim dan berubahnya pola hidup masyarakat adat, laporan tentang Wendigo psikosis juga hampir sepenuhnya menghilang. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Wendigo psikosis adalah bukti bahwa Wendigo itu nyata, ataukah justru bukti betapa kuatnya pengaruh mitologi terhadap pikiran manusia? Ketika kisah Wendigo keluar dari komunitas suku asli Amerika dan masuk ke dunia barat, sesuatu yang penting ikut berubah. Bukan hanya bentuk fisiknya, tetapi maknanya. Dalam mitologi asli, Wendigo adalah konsep moral dan spiritual. Namun dalam budaya populer, Wendigo perlahan diperlakukan sebagai makhluk horor fisik, monster yang bisa diburu, dibunuh, dan dikalahkan. Salah satu perubahan terbesar adalah penampilan visualnya. Di film, game, dan ilustrasi modern, Wendigo hampir selalu digambarkan sebagai sosok tinggi menjulang, bertubuh kurus ekstrim, bermata kosong, dengan tengkorak atau kepala rusa bertanduk besar. Padahal gambaran bertanduk ini hampir tidak ditemukan dalam cerita asli Algonquian. Citra tersebut banyak dipengaruhi oleh estetika horor Eropa, simbol rusa sebagai lambang hutan liar, dan kebutuhan visual agar Wendigo tampak ikonik. Transformasi ini membuat Wendigo menjadi monster yang mudah dikenali, tetapi sekaligus menjauhkannya dari makna awalnya. Dalam film dan game, Wendigo sering ditampilkan sebagai predator yang mengintai manusia, makhluk terkutuk yang tinggal di hutan, atau hasil mutasi supernatural. Masalahnya, pendekatan ini menghilangkan elemen terpenting dari Wendigo, yaitu fakta bahwa monster ini lahir dari pilihan manusia. Dalam banyak adaptasi, Wendigo digambarkan sebagai makhluk eksternal, sesuatu yang datang dari luar. Padahal dalam mitologi asli, Wendigo justru datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Beberapa kreator modern sebenarnya mencoba mengembalikan makna tersebut. Dalam versi-versi tertentu, Wendigo digambarkan sebagai hasil dari keserakan ekstrim, obsesi terhadap kekuasaan atau konsumsi, atau metafora kapitalisme dan eksploitasi tanpa batas. Namun sayangnya, versi seperti ini kalah populer dibandingkan citra Wendigo sebagai monster bertanduk yang brutal. Pergeseran ini juga memicu kritik dari komunitas suku asli Amerika. Bagi mereka, penggunaan Wendigo sebagai monster hiburan sering dianggap menyederhanakan kepercayaan spiritual, menghapus konteks budaya, bahkan berpotensi menyinggung nilai sakral. Wendigo bukan sekedar bahan cerita seram. Ia adalah peringatan budaya yang lahir dari trauma kelaparan, musim dingin, dan kolonialisme. Ketika maknanya dipotong dan dijadikan monster semata, yang tersisa hanyalah kulit horor. Dan mungkin disinilah ironi terbesar Wendigo modern. Ketika ia diperlakukan sebagai objek konsumsi massal, ia justru mencerminkan keserakahan yang dahulu ingin ia peringatkan. Jika Wendigo bukan sekedar monster hutan, maka pertanyaan terpentingnya adalah mengapa simbol ini bertahan begitu lama? Dalam kepercayaan suku asli Amerika, Wendigo tidak diciptakan untuk menakuti anak-anak. Ia diciptakan untuk mencegah kehancuran komunitas. Wendigo adalah peringatan terhadap satu hal yang sangat berbahaya, keserakahan yang dilegalkan oleh keadaan ekstrim. Dalam kondisi kelaparan dan isolasi, manusia bisa membenarkan apapun demi bertahan hidup. Namun mitologi Wendigo berkata sebaliknya, ada tindakan yang begitu dilakukan akan menghapus kemanusiaan itu sendiri. Disinilah Wendigo menjadi simbol yang jauh melampaui zamannya. Tubuh Wendigo yang terus membesar namun tidak pernah kenyang adalah gambaran yang sangat jelas. Semakin banyak yang ia konsumsi, semakin besar kekosongannya. Simbol ini terasa sangat relevan di dunia modern. Dalam konteks sekarang, Wendigo tidak lagi muncul sebagai makhluk di hutan bersalju. Ia muncul dalam bentuk kerakusan sumber daya alam, sistem yang terus menuntut pertumbuhan tanpa batas, dan manusia yang rela memakan sesamanya secara metaforis demi kekuasaan, uang, atau status. Beberapa akademisi bahkan menyebut konsep ini sebagai Wendigo ethics, kerangka berpikir moral tentang apa yang terjadi ketika masyarakat menormalisasi keserakahan. Menariknya, dalam cerita asli, Wendigo selalu sendirian. Ia terasing.
dibenci, dan ditakuti. Wendigo juga mengajarkan satu hal penting, bahwa monster paling berbahaya tidak selalu datang dari luar. Ia lahir ketika manusia berhenti melihat sesamanya sebagai manusia, mengorbankan nilai demi kepentingan pribadi, dan membenarkan kehancuran atas nama kebutuhan. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah Wendigo terus diceritakan ulang. Bukan karena kita takut pada makhluknya, tetapi karena kita takut melihat diri kita sendiri di dalamnya. Setelah menelusuri asal-usul, kasus nyata, hingga makna simboliknya, satu hal menjadi jelas. Wendigo tidak pernah dimaksudkan untuk diburu atau dikalahkan. Ia adalah peringatan. Dalam kepercayaan suku asli Amerika, Wendigo tidak hidup karena kekuatan gaib semata. Ia hidup karena pilihan manusia. Pilihan untuk mengorbankan nilai demi bertahan hidup. Pilihan untuk membenarkan keserakahan. Itulah mengapa Wendigo tidak membutuhkan hutan bersalju untuk eksis. Ia bisa muncul dimanapun, selama manusia masih mampu mengabaikan batas kemanusiaannya sendiri. Kasus Wendigo psikosis menunjukkan bahwa mitologi bisa membentuk pikiran, sementara budaya populer menunjukkan bagaimana makna bisa terdistorsi. Namun di balik semua versi itu, inti Wendigo tetap sama. Ia bukan cerita tentang monster. Ia adalah cerita tentang apa yang terjadi ketika manusia berhenti menjadi manusia. Dan mungkin bagian paling menyeramkan dari Wendigo bukanlah penampilannya, melainkan fakta bahwa kita selalu merasa kisah ini terlalu relevan dengan dunia tempat kita hidup sekarang.